Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Hari ini, Wanyu Sore akan merangkum informasi mengenai PDIP Kota Solo yang tengah memanas setelah 3 mantan anggota DPRD membelot ke Partai Solidaritas Indonesia. Perpindahan ini terjadi di tengah menurunnya kursi PDIP di DPRD Solo pada Pilkada 2024. Sementara PSI justru meraih kenaikan signifikan. Informasi lainnya pemirsa, Satuan Tugas Garuda Merah Putih II berangkat ke Gaza, Palestina untuk menjalankan misi kemanusiaan dengan membawa 800 ton bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan, obat-obatan hingga selimut. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Satuan Tugas Garuda Merah Putih II berangkat ke Gaza, Palestina untuk menjalankan misi kemanusiaan dengan membawa 800 ton bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan, obat-obatan hingga selimut. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto mengatakan, bantuan tersebut diangkut menggunakan 2 pesawat Super Hercules dan akan diterjunkan dari udara. Ia mengingatkan, 66 prajurit Satgas Merah Putih II harus mengutamakan keselamatan dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista selama operasi. Jenderal Agus meminta prajurit Satgas Merah Putih II mematuhi prosedur internasional. Pengiriman bantuan ini merupakan tindak lanjut dari undangan pemerintah Yordania yang diterima Kementerian Pertahanan pekan lalu. Sekjen Kementerian Pertahanan, Letjen Tribudi Utomo mengatakan, Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara yang terlibat dalam operasi kemanusiaan tersebut. Bantuan kemanusiaan ini akan berlangsung selama kurang lebih 12 hari, mulai dari perjalanan hingga pelaksanaan dan kepulangan. Letjen Tri mengatakan, bantuan akan dijatuhkan dari ketinggian rendah di titik-titik yang telah ditentukan oleh pihak Yordania di Gaza. Mantan Ketua KPK Abraham Samad memenuhi panggilan sebagai terlapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu 13 Agustus.
Abraham menyebut pemeriksaannya merupakan upaya kriminalisasi kebebasan berpendapat. Nama Abraham muncul sebagai salah satu dari 12 terlapor usai Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Diketahui, Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu ke tahap penyidikan usai penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum menggelar gelar perkara pada Kamis 10 Agustus. Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini tengah menangani 6 laporan polisi, termasuk laporan yang dibuat Jokowi. Laporan Jokowi itu terkait pencemaran nama baik dan atau fitnah. Sementara itu, 5 laporan polisi lainnya adalah hasil pelimpahan perkara dari Polres ke Polda Metro Jaya. Objek perkara dalam 5 laporan tersebut adalah penghasutan. Dari 5 perkara, 3 LP sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga naik ke tahap penyidikan. Sedangkan 2 laporan lainnya sudah dicabut dan pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tegaskan bahwa ini bukan tentang saya. Ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini. Yaitu memberitakan, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan, dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan, proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Ini mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu, menurut saya, peristiwa ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib dan masa depan demokrasi, terlebih lagi masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Meski begitu, Subdit Keamanan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tetap akan menentukan kepastian hukum terhadap laporan terkait kasus penghasutan. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina hingga kini belum menjalani hukuman penjara 1,5 tahun yang dijatuhkan dalam kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kejaksaan Agung menegaskan pengajuan peninjauan kembali atau PK oleh Sylvester tidak menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan putusan pengadilan. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan PK telah didaftarkan pada 5 Agustus lalu. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna Senin 11 Agustus mengatakan PK tidak menunda eksekusi. Akan tetapi, Anang tidak merinci kapan eksekusi terhadap perkara Sylvester akan dilakukan. Ia menyebut hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Perkara ini bermula dari laporan Solihin Kalla, putra Yusuf Kalla pada tahun 2017. Laporan diajukan setelah Sylvester berorasi dan menuduh Yusuf Kalla menggunakan isu SARA demi memenangkan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta. Video orasi tersebut beredar di media sosial dan menjadi dasar tuduhan pencemaran nama baik serta fitnah melalui media, sebagaimana diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE nomor 8 tahun 2011. Pada 30 Juli 2018, Pengadilan Negeri menjatuhkan vonis 1 tahun penjara. Putusan itu dikuatkan di tingkat banding pada 29 Oktober 2018. Namun, di tingkat kasasi, majelis hakim memperberat hukuman menjadi 1,5 tahun penjara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kota Solo tengah memanas setelah 3 kadernya membelot dan keluar dari partai. Ketiganya merupakan mantan anggota DPRD Kota Solo yang kini bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Adapun ketiga ex-kader PDIP yakni Ginda Vera Triawan, Dia Retno Pratiwi, dan Wawanto. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan keluarnya ketiga kader tersebut tidak menggoreng suara PDIP. Menurutnya, mereka bukan kader asli partai dan tidak memahami ideologi PDIP. Rudi menyebut para mantan kader tersebut hanya berorientasi pada keuntungannya pribadi di organisasi politik. Selain itu, mereka juga tidak pernah menjabat dalam struktur DPC PDIP serta surat pemecatan ketiganya sudah diproses ke DPP. Pemecatan itu kan di DPP partai karena KTA kita kan nomor induknya dari DPP. Kalau statusnya Mas Wawanto sama Mbak Dia itu dipecat dari PDI atau mengundurkan diri, Pak? Dia tidak membuat surat juga. Kalau saya bertiga itu nggak ada artinya kok untuk di PDI Perjuangan. Terakhir ketemu sama ketiganya atau salah satunya kapan, Pak? Mungkin Pak Rudi. Oh, setelah itu saya jarang ketemu kok. Waktu pendaftaran kemarin itu, Pak? Enggak ikut juga. Kalau di kita saya sering ketemu kalau pas Jagong mantan itu ketemu saya biasa saja. Hubungannya tetap baik-baik aja ya, Pak ya? Ya ngapain kita ngomong. Kalau urusan organisasi ya nanti dulu. Siap. Kalau Jagong ketemu salaman ya biasa. Pak, dengan hilangnya 3 ex-kader ini menggerus suara PDI nggak? Enggak. Karena satu punya masalah semua itu. Dia itu tidak punya moral juga. Sementara itu, Ginda Vera Triawan mengaku telah cukup lama berkiprah di PDIP dan ingin memulai lembaran baru di PSI. Dalam Pilkada 2024, Ginda mengakui tidak mendukung calon yang berasal dari PDIP. Sudah cukup lama berkiprah di PDI Perjuangan dan saya rasa sudah cukup lah partisipasi. Sekarang saya mau buka lembaran baru, mencoba ke partai PSI aja. Mengingat PSI adalah partai yang masih muda juga, banyak diisi anak-anak muda, pemikirannya juga lebih muda. Saya rasa saya bisa berperan lebih baik dan lebih banyak di partai tersebut. Pada Pilkada 2024 lalu, PDIP Solo mengalami penurunan kursi di DPRD dari 39 menjadi 20 kursi. Sebaliknya, PSI yang sebelumnya hanya memiliki 1 kursi berhasil menambah perolehan menjadi 5 kursi.
KPK mencegah ex-Menteri Agama Yakut Holil Qaumas bepergian ke luar negeri. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, langkah ini diambil dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji 2024 yang terjadi di Kementerian Agama. Budi mengatakan, KPK mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap Yakut pada 11 Agustus 2025. Selain Yakut, 2 orang berinisial IAA dan FHM juga dilarang ke luar negeri. Larangan bepergian tersebut berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK mengatakan, kasus dugaan korupsi terkait kuota haji era Menteri Agama Yakut telah naik ke tahap penyidikan. KPK menaikkan level pengusutan kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan karena KPK telah menemukan peristiwa yang diduga rasuah. Sebelumnya, KPK mengatakan berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dalam kasus tersebut. Budi menyebut hasil hitungan tersebut sudah didiskusikan dengan BPK. Nah, dalam perkara penyidikan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji ini, KPK telah mencegah 3 orang untuk keluar negeri per hari kemarin. Yang pertama, Saudara YCQ ya, Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian Saudara IAA yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga Saudara FHM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh gitu ya. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini dengan baik. Tentu kita semua ingin proses penyidikan dalam perkara ini juga bisa berjalan secara efektif. Terlebih penyelenggaraan haji ini salah satu pelayanan publik ya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga tentu ini menjadi skala prioritas KPK. Beginilah rekaman video amatir saat ratusan warga menggeruduk rumah yang diduga sebagai lokasi pengajian aliran sesat yang berada di perumahan Duku Zamrud, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Warga mengatakan pengajian yang dipimpin Umi Putri Yeni ini disebut tidak sesuai syariat Islam. Dalam pengajian itu, jemaah pria dan wanita menjadi satu di dalam rumah tanpa dipisah. Pengajian itu diketahui sudah ada sejak 8 tahun lalu. Namun belakangan warga resah karena banyak masyarakat dari berbagai daerah berdatangan dan mengganggu keamanan warga sekitar. Tokoh masyarakat setempat mengatakan aksi penolakan dipicu aktivitas pengajian Umi Yeni yang diduga menyimpang dari agama.
Tak hanya itu, Umi Eni juga disebut sering mengiming-imingi jemaahnya masuk surga dengan membayar 1 juta rupiah. Para jemaah yang mengikuti pengajian juga disebut wajib berinfak sebesar 100.000 rupiah. Jika jamaahnya hadir di situ itu disediakan kotak kosong terbuka, anggotanya disuruh memberikan infak dengan nggak boleh pakai amplop, jadi biar kelihatan ngasihnya berapa. Tadi di screenshot saya dikirim oleh seorang warga RT 12, percakapan itu memang betul 100.000 sekali datang. Kalau yang datang suami istri ya kali 2, kalau ada anaknya 2 ditambah lagi. Bahkan Dirayu sama Ibu Eni katanya kan punya rukonya dijual aja katanya. Gitu. Kemudian kenapa kami juga timbul tanda tanya sehingga timbul penolakan? Ibu-ibu atau perempuan yang belajar di situ yang awalnya berhijab tapi kemudian tidak berhijab. Makanya berarti ada sesuatu yang tidak umum di lingkungan kami. Selain itu, beberapa warga setempat yang merupakan jemaah Umi Eni kini melepas hijabnya, padahal sebelumnya memakai hijab. Warga meminta aktivitas pengajian Umi Eni dihentikan, sebab selain mengganggu aktivitas masyarakat setempat, banyak warga di lingkungan setempat menjadi korban. Akibat doktrinasi sesat terhadap agama yang memicu masalah di lingkungan keluarga. Mantan ibu negara Korea Selatan, Kim Kon-hee, resmi ditangkap setelah pengadilan pada Selasa, 12 Agustus 2025 mengeluarkan surat perintah penahanannya terkait tuduhan korupsi yang ia bantah, menurut keterangan jaksa khusus yang memimpin penyelidikan berskala besar. Kim menjadi satu-satunya mantan ibu negara Korea Selatan yang pernah ditangkap bergabung dengan suaminya, mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang saat ini mendekam di penjara dan tengah menjalani persidangan usai dilengsarkan pada April lalu akibat kegagalan rencana memberlakukan darurat militer pada Desember. Sebelumnya, Kim yang mengenakan setelan hitam sempat membungkuk saat tiba di pengadilan, namun tidak menjawab pertanyaan wartawan maupun memberikan pernyataan. Usai sidang, ia dibawa ke pusat penahanan di Seoul untuk menunggu putusan sesuai prosedur umum. Jaksa khusus yang ditunjuk pada awal Juni mengonfirmasi bahwa pengadilan mengeluarkan surat perintah penahanan bagi Kim tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Tuduhan terhadap Kim yang diancam hukuman bertahun-tahun penjara mencakup penipuan saham, penyuapan, dan perdagangan pengaruh ilegal yang melibatkan pengusaha, tokoh agama, serta seorang broker politik. Salah satu tuduhan menyebut Kim melanggar hukum karena mengenakan liontin mewah Van Cleef senilai lebih dari 43.000 US dollar atau sekitar 600 juta rupiah saat menghadiri KTT NATO bersama suaminya pada 2022, namun tidak melaporkannya dalam daftar kekayaan resmi sebagaimana diwajibkan undang-undang. Dirinya juga dituduh menerima 2 tas channel senilai total 20 juta won serta kalung berlian dari sebuah kelompok agama sebagai suap untuk mempengaruhi kebijakan demi kepentingan bisnis kelompok tersebut. Kejaksaan meminta penahanannya karena dianggap berisiko menghilangkan barang bukti dan menghambat penyelidikan. Pengadilan menyetujui alasan risiko penghilangan barang bukti tersebut.
Sementara itu, Yun tengah diadili atas tuduhan makar yang dapat berujung hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Mantan presiden tersebut juga menghadapi dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, namun menolak hadir di persidangan maupun diperiksa oleh jaksa, serta membantah semua tuduhan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore berikutnya setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.